Pernah nggak sih kamu baca sebuah nasihat yang saking bijaksananya rasanya tuh kayak nembus ruang dan waktu? Nah, hari ini kita bakal menyelami hikmah abadi dari Al-Quran. Uniknya, hikmah ini disajikan bukan sebagai perintah yang kaku, tapi lewat obrolan yang hangat dan tulus antara seorang ayah, Luqman, dengan putranya. Kita langsung lompat ke intinya. Inilah momen paling personal, paling krusial dalam surah ini. Pesan tulus dari Luqman untuk anaknya, yang jadi fondasi dari semua nasihat bijak yang akan kita bedah setelah ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari nasihat pribadi, lalu kita bakal lihat refleksi kosmik yang lebih luas, dan ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan paling fundamental dalam hidup. Yuk, kita mulai. Surah ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang kuat. Ini adalah petunjuk. Tapi yang bikin menarik, ayat-ayat awalnya langsung ngegambarin dua jalan yang kontras banget, tergantung gimana seseorang merespons petunjuk itu. Coba kita lihat bedanya. Nah, coba deh perhatiin kontrasnya di sini. Kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, ada kelompok yang perbuatannya itu nyata. Sholat, zakat, yakin sama akhirat. Di sisi lain, ada yang senjatanya cuma omong kosong buat menyesatkan orang dan sombong kalau diingatkan. Tentu saja, hasil akhirnya juga beda jauh. Sekarang kita masuk ke inti nasihat Luqman. Dan yang menarik, dia nggak mulai dengan aturan yang ribet-ribet loh. Justru dia mulai dari dua hubungan paling fundamental yang membentuk hidup kita. Hubungan kita dengan Sang Pencipta dan hubungan kita dengan orang tua. Ini dia, nasihat nomor 1, yang paling dasar dari semuanya. Mempersekutukan Tuhan. Ini disebut sebagai kezaliman yang besar. Kenapa? Coba kita pikirin. Karena ini soal salah menempatkan sumber nilai dan tujuan tertinggi kita, yang kalau udah salah dari awal, bisa jadi akar dari semua kekeliruan lainnya. Nah, di sini kita nemuin sebuah keseimbangan yang, bijaksana banget. Perintahnya jelas, hormat sama orang tua, apalagi sama ibu. Pengorbanannya luar biasa diakui di sini. Tapi ada batasnya. Ketaatan pada Tuhan tetap nomor 1. Dan bahkan saat kita harus menolak, perintahnya tetap, perlakukan mereka dengan baik di dunia ini. Oke, dari fondasi iman, sekarang kita pindah ke sebuah konsep yang bisa mengubah cara kita melihat setiap perbuatan kita, yaitu konsep pertanggungjawaban mutlak. Gagasannya simpel, nggak ada yang benar-benar bisa disembunyiin. Prinsip ini bisa ada karena sifat Tuhan yang digambarkan sebagai maha halus dan maha teliti. Maksudnya apa? Artinya, ada kesadaran yang bisa menembus apapun, sekecil apapun, dimanapun itu berada. Dan buat ngegambarin ini, teksnya pakai metafora yang keren banget, biji sawi. Coba bayangin, sesuatu yang super kecil, seberat biji sawi, mungkin nyelip di dalam batu, atau terbang di langit, atau terkubur di dalam bumi. Teks ini bilang, bahkan perbuatan sekecil itu pun bakal ketahuan dan ada balasannya. Gak ada yang kelewat sama sekali. Oke, setelah ngebahas keyakinan yang fundamental, sekarang kita turun ke hal-hal yang lebih praktis. Panduan sehari-hari. Gimana sih seharusnya kita bersikap? Luqman ngasih nasihat soal karakter dan kerendahan hati. Ini nih, kayak resep praktis buat ngejalanin hidup. Dan coba perhatiin alurnya, keren banget. Dimulai dari hubungan vertikal kita ke atas, ke Tuhan, lewat sholat, terus melebar secara horizontal ke masyarakat dengan mengajak pada kebaikan, habis itu ke dalam diri kita sendiri dengan sabar, dan puncaknya semua itu kelihatan dari perilaku kita. Cara kita jalan, cara kita natap orang, bahkan cara kita ngomong, semuanya nyambung. Dan buat ngekenin soal suara ini, ada analogi yang, jujur aja, tajam banget dan gampang diingat. Suara yang kasar dan sombong itu disamakan kayak suara keledai. Ini ngingetin kita kalau rendah hati itu bukan cuma soal perasaan di dalam, tapi juga kedengeran dari cara kita bicara. Sekarang, yuk kita lebarkan lagi cara pandang kita. Dari nasihat yang sifatnya personal, sekarang kita diajak buat ngelihat tanda-tanda kebesarannya di seluruh alam semesta. Ini jadi semacam bukti dari hikmah yang sama. Dari nasihat personal, kita seolah-olah diajak jadi astronom dan ahli geologi dadakan. Tanda pertama, gampang, tinggal lihat ke atas. Langit yang luas banget itu berdiri kokoh tanpa ada tiang yang kelihatan. Sebuah keajaiban yang, kalau kita pikir-pikir, kita lihat setiap hari. Terus kita turunin pandangan kita ke bumi. Gunung-gunung yang megah itu ternyata bukan cuma hiasan. Teks ini ngegambarin gunung itu kayak pasak raksasa yang ngejaga bumi biar stabil, biar kita nggak goyang. Ada fungsi luar biasa di balik keindahannya. Lalu dari langit turun hujan, simbol kehidupan. Yang dari situ tumbuh berbagai macam tanaman yang indah berpasang-pasangan. Setiap pasang tumbuhan yang tumbuh itu adalah sebuah tanda. Dan kalau tanda-tanda di alam tadi rasanya masih kurang wah, teks ini ngasih satu lagi metafora yang benar-benar di luar imajinasi kita.
Coba deh bayangin, semua pohon di dunia jadi pulpen, dan seluruh lautan jadi tintanya, bahkan ditambah 7 lautan lagi. Kata teks ini, semua itu pun nggak akan cukup buat nulis semua ilmu dan firman Tuhan. Ini gambaran soal sesuatu yang nggak ada batasnya. Oke, kita sampai di bagian akhir di ayat-ayat penutup. Dan bagian ini fokusnya adalah merendahkan hati. Caranya, dengan ngasih tahu kita hal-hal apa aja yang cuma Tuhan yang tahu. Jadi ada 5 hal gaib, 5 misteri besar yang jadi batas pengetahuan manusia. Mulai dari yang skalanya kosmik banget, kapan kiamat datang, sampai yang paling dekat sama kita. Kapan hujan akan turun, terus yang paling intim, apa yang ada di dalam rahim, dan yang paling personal buat kita masing-masing. Besok kita bakal dapat apa, dan di mana kita akan meninggal. Ini semua jadi pengingat kalau kita ini terbatas. Dan akhirnya, semua ditutup dengan satu kalimat yang dalam banget dan universal. Nggak ada satu orang pun yang tahu di mana dia akan mati. Ini bukan buat nakut-nakutin ya. Justru ini sebuah undangan buat kita merenung. Kalau kita sadar akan hal ini, sadar akan keterbatasan kita, gimana seharusnya kita menjalani hidup kita hari ini.